Pinocchio si boneka kayu. Alkisah, hiduplah seorang kakek pengukir kayu yang tinggal sendirian di kota Jepara. Karena kesepian, ia mengukir sebuah boneka anak laki-laki dari kayu untuk menemaninya. Boneka itu diberi nama Pinocchio. Setiap hari sang kakek mengajaknya bicara seperti layaknya anak manusia. Namun tentu saja Pinocchio tidak pernah menjawabnya. "Andai kau betulan anakku," gumam sang kakek sebelum ia tidur. Esok paginya sang kakek terperangah. Rupanya Tuhan telah menjawab harapannya. Pinocchio si boneka kayu dapat berjalan. Tidak hanya itu, ia juga mampu berbicara. "Selamat pagi, Ayah," sapa Pinocchio. Mendengar itu, sang kakek berkaca-kaca. Ia sangat gembira. Ia lantas memeluk Pinocchio. "Selamat pagi juga, Pinocchio." Pinocchio pun tumbuh dan dirawat seperti para anak laki-laki lainnya. Anak-anak mulainya merasa heran dengan kehadiran Pinocchio. Namun lama-lama mereka terbiasa karena tingkah laku boneka kayu itu rupanya seperti anak biasa. Hanya saja satu perbedaannya, yaitu hidung Pinocchio akan memanjang jika ia berbohong. Suatu hari Pinocchio berangkat ke sekolah bersama dengan teman-temannya. Namun di perjalanan ia bertemu dengan serigala dan kucing. "Halo anak-anak, kalian mau kemana?" tanya si kucing. "Halo kucing, kami akan ke sekolah." "Belajar itu membosankan. Bagaimana kalau kita semua pergi ke pantai Kartini? Di sana kita bisa bermain air dan ada banyak wahana yang seru." Mendengar ajakan itu, anak-anak merasa ragu. Lalu serigala ikut membujuk mereka. "Ayo anak-anak, jangan sampai menyesal. Belajar itu bisa kapan saja. Sedangkan taman hiburan siangan nanti akan tutup." Akhirnya, Pinocchio dan anak-anak lainnya pun terbujuk. Ternyata pantai Kartini itu sangat menakjubkan. Ada hamparan pasir putih yang lembut, patung kura-kura besar, berbagai jenis hewan laut, panggung hiburan, kereta mini, dan lainnya. Pinocchio dan teman-temannya bermain sampai lupa waktu. Mereka tak hanya bermain, tetapi juga memakan banyak makanan dan merusak berbagai benda. Tanpa sadar, lama-kelamaan ada telinga keledai yang muncul di kepala mereka. Bahkan ada beberapa anak yang sudah ditumbuhi ekor dan menjadi keledai betulan. "Ayo tangkap anak-anak yang sudah menjadi keledai. Mereka akan kita jual untuk dijadikan hewan pekerja." Tiba-tiba terdengar seruan serigala. Mendengar itu, anak-anak lari tunggang langgang. Untunglah Pinocchio berhasil lolos dan melarikan diri. Dengan susah payah boneka itu berhasil pulang ke rumahnya. Namun ketika tiba di rumah, ia dikabari kalau ayahnya telah hilang ditelan ikan paus ketika mencari Pinocchio. Ia merasa bersalah dan sangat sedih, namun tidak menyerah. Pinocchio segera berangkat mencari ikan paus yang menelan ayahnya. Ia lompat ke laut dan berhasil menemukan ikan paus itu. Ternyata sang kakek masih hidup. Setelah ditelan ikan paus, Pinocchio bertemu dengan ayahnya kembali di dalam perut ikan itu. Singkat kata, Pinocchio berhasil menyelamatkan ayahnya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Karena tidak dapat menemukan tubuh Pinocchio, sang kakek dengan sedih pulang ke rumahnya. Beberapa hari berlalu hingga suatu pagi mukjizat datang. Pinocchio yang telah berubah menjadi anak manusia berhasil pulang ke rumahnya. Karena pengorbanan dirinya untuk menyelamatkan ayahnya, ia dihidupkan kembali dengan tubuh anak manusia. Sejak saat itu, ia tumbuh menjadi anak yang jujur, pemberani, dan suka menolong orang yang kesusahan. Diadaptasi dari The Adventures of Pinocchio karya Carlo Collodi. Wah, menarik sekali ya ceritanya teman kece. Sekarang kita coba jawab pertanyaannya berikut yuk. Saat dibujuk oleh kucing, anak-anak merasa ragu karena mereka beberapa tokoh yang ada di kisah tersebut adalah berikut ini yang bukan pesan moral yang dapat diambil dari kisah Pinocchio adalah Oke, kalau kamu menyimak ceritanya dengan baik, pasti bisa jawab ketiga pertanyaannya. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya, bisa cek latihan soal bahasa Indonesia topik teks fiksi, tentunya di kejarcita.id.
Ayo, download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.